Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perhatian ke depan. Oke, bercakap-cakapnya berhenti dulu. Bahasan-bahasannya nanti dulu. Ya, perhatian ke depan. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, baru 20 detik sudah mulai lagi ngobrol-ngobrolnya. Ya, sebentar saja Ustaz, sebentar. Ini kultum singkat saja, nggak perlu panjang-panjang. Maka luangkan waktunya untuk perhatian ke depan. Ya, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Nah, dengarkan saja apa yang dikatakan. Oke? Ya, anak-anak semuanya, alhamdulillah pada malam ke 13. Ya, alhamdulillah sudah malam ke-13 kita lalui bulan Ramadan ini tanpa terasa. Ya, apakah karena memang kita puasanya di pondok atau di luar juga seperti itu tidak terasa? Yang saya rasakan selama dulu jadi santri, ya, mengajar di pesantren juga sampai sekarang, mungkin ada efek karena kita berada tinggal di pesantren. Bulan Ramadan tanpa terasa terlewati, nggak terasa 1 bulan. Ya, itu termasuk syukur juga kepada Allah yang harus kita panjatkan besar-besar. Banyak saudara-saudara kita yang untuk berpuasa saja tidak tenang. Di negara bagian sana, ya, di Timur Tengah sana, banyak saudara-saudara kita yang berpuasa saja tidak tenang dia. Ya, mau puasa, mau beribadah, tiba-tiba jatuh bom di sampingnya, jatuh rudal di sampingnya. Nah, di sini kita berpuasa sangat tenang sekali, banyak waktu kosong untuk bisa kita membaca Al-Quran dan menambah ibadah. Maka patut kita syukuri keadaan kita ini, tanpa kita lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sedang berpuasa di sana. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita harapkan syafaat beliau kita dapatkan di yaumil mahsyar insyaallah. Anak-anak semuanya, kultum malam ini singkat. Ustaz berdasarkan dari pemandangan yang biasa kita lihat dan kita rasakan setiap harinya di masjid ini saja yang mau saya bawa. Maka perhatikan. Ya, pemandangan yang selalu bisa kita lihat ketika kita mau sholat di masjid ini, anak-anak semua, adalah semua kita rame-rame bersolat jamaah di sini, tetapi banyak dari kita yang belum menghadirkan hatinya untuk sholat berjamaah. Hanya jasadnya saja yang ada di sini semuanya. Datang dari dapur, datang dari asrama, berdiri, duduk. Apa yang dilanjutkan? Yang dilanjutkan adalah obrolan-obrolan yang tidak pentingnya. Gak siap itu. Yang di asrama, yang di lapangan, mengobrol sampai sini, ngobrol lagi, bercanda-canda lagi, ketawa-ketawa lagi. Padahal tujuan kita datang ke masjid pada waktu sholat adalah beribadah. Jadi sholat itu bukan hanya, ya, sholat itu adalah perkara yang besar. Kita, kalau anak-anak semuanya ini, kalau mau menghadap keamanan misalnya, mau menghadap bagian takmir misalnya, mau menghadap bagian taklim, mau menghadap abang-abang koordinator saja pun sopan.
sambil nunduk kepalanya, tak ada bersuara, diam. Assalamualaikum akhi, assalamualaikum akhi, mada anta, maafwan. Kita harus tahu, ketika kita datang, kita ke masjid, kita mau berhadapan dengan siapa? Ya, kita mau beribadah, sholat, mau berhadapan, ya ini semuanya kita mau berhadapan dengan Allah, mau berbicara dengan Allah. Tapi ketika iqamah, anak-anak semua ini masih banyak yang bercakap-cakap, bercanda-canda. Nah, ini kulturnya sebenarnya bukan ini materinya, tapi dengan pemandangan ini nampaknya perlu kita ingatkan lagi bahwa kita ini sedang sakit. Semua ini penuh kebimbangan ini semuanya. Kenapa? Karena ya ketidakhadiran hati kita ketika mau memulai sholat, dan ketidakkhusyuan kita ketika kita mau sholat. Padahal di surah Al-Mu'minun apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang mukmin, ya, yang pada sholatnya mereka khusyuk. Kita harus bisa mengusahakan diri kita ini, memperbaiki diri kita ini, ya. Mungkin juga ini kita berada di bulan Ramadan, momen untuk menambah amal ibadah kita, memperbaiki ibadah kita. Harus berusaha kita ini untuk menghadirkan hati kita ke dalam seluruh ibadah-ibadah kita. Kalau dalam sholat saja kita tidak disiplin, maka seluruh kegiatan yang ada, khususnya di pondok ini, maka susah mendisiplinkannya. Mau makan susah disiplin, mau tidur susah disiplin, masuk kelas susah disiplin, sampai makan jajan saja pun tidak disiplin. Makannya saja yang bisa, buang sampahnya tidak bisa. Itu contohnya, itu efeknya ke sana. Karena ketika kita menghadap Allah saja, kita ini tidak fokus dan tidak menghadirkan hati kita, ya, maka efeknya kemana-mana. Disiplin di sini belum bisa, maka di mana-mana pun susah. Ada satu yang memang tenang ini anak santri ini. Kapan? Ketika subuh. Karena ngantuk. Jadi antara kalau nggak ada bahan cerita ngantuk, kalau nggak ngantuk ya ada bahan cerita, gitu saja. Padahal seharusnya ketika sudah berada di masjid, kita harus berusaha untuk memperbaiki sholat kita. Pertama sebenarnya apa? Pertama memperbaiki shaf. Ya, rapikan shaf, luruskan shaf, kan itu selalu, itu imam itu selalu mengingatkan. Luruskan shaf, rapatkan shaf. Maka tugas yang pertama untuk menyempurnakan sholat kita, yaitu ketika sholat jamaah, sempurnakan shafnya. Jangan ada lagi yang ketawa-ketawa, jangan ada lagi yang bercanda-canda ria. Hadap ke depan, lihat tumit kanan kiri, luruskan. Ada yang kosong diisi, semuanya bertasbih, ya, memulai berniat untuk memulai sholatnya. Nah, itu pemandangan ini, itu nggak ada di sini nih. Masih belum. Mudah-mudahan setelah ini, ya, berubah anak kita ini semuanya. Makanya ini harusnya dengungan-dengungan suara kita di dalam masjid ini adalah dengungan-dengungan apa? Ketika azan, menjawab azan dengungannya. Ketika qomat, menjawab qomat dengungannya. Ketika syair Abu Nawas, Ilahilas, semua ikut. Ketika salat al-fatih pada subuh dan doa, semua ikut. Tapi nyatanya apa pemandangannya? Ya, saya rasa semua kita tahu. Di sini sholawat baris pertama aja yang sholawat, yang belakang, ya begitulah. Maka caranya sebenarnya satu ini bagian keamanan, bagian takmir, bagian taklim. Nah, coba berpencar di belakang itu. Jika ketika iqamah masih ada adik-adiknya, abang-abangnya yang masih bercanda, ketawa-ketawa, catat namanya, dipanggil. Itu apa? Dinasihati, bukan untuk dihukum. Akhir kita kalau sudah qomat, ya jangan lagi berbicara, jangan lagi ketawa-ketawa, harus sudah fokus. Gitu ya. Jadi saling mengingatkan, saling nasihat, menasihati. Nah, itu coba nanti ini ketika sholat tarawih,
Ya, berapa kali berdiri kita? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat seberapa tenang kita ini ketika Bilal sudah mengarahkan kita untuk berdiri melanjutkan sholat. Apakah suaranya yang lebih kuat? Atau ketika Bilal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, apa jawaban kita? Diam semua ini, gak ada suaranya. Kalah kita ini sama macam tetangga kita itu. Harusnya ada jawabannya. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dengan suara 1000 orang ini harusnya menggema ini masjid ini. Tapi diam saja nih. Padahal bercakap-cakap dia di situ. Di situ ada yang ketawa-ketawa. Wah. Nah, makanya coba ini ya, kita mulai setelah ini Bilal ya membacakan selawatnya, kita balas, kita jawab. Ketika berdiri kita pun tenang, hadap ke depan ya, berniat untuk sholat dan hadirkan hati kita untuk bersiap-siap untuk berjumpa dengan Allah. Mungkin itu ya kultum singkat pada malam hari ini. Kita lanjutkan ke salat tarawih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita berkahnya, selalu memberikan kita nikmatnya, memberikan kita kasih sayangnya, sehingga selama bulan Ramadan ini kita semakin kuat untuk berpuasa, semakin kuat dan tabah dan sabar untuk menambah ibadah kita. Astaghfirukum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.